Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami, hamba-hamba Allah dan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Harismadi. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema atau tajuk yang berjudul diambil di dalam Al-Quran, wazkur rabbaka binafsih. Kalau kita terjemahkan, berzikirlah kamu kepada Tuhan di dalam dirimu atau di dalam hati. Seperti yang kita ketahui bersama, perintah-perintah agama ini sudah jelas, yaitu kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini terbagi-bagi di dalam beberapa keadaan dan beberapa model. Ada yang dinamakan dengan zikir jahar, yaitu zikir dengan mengeraskan suara. Dan yang kedua, ada dinamakan dengan zikir sir atau zikir pelan atau zikir yang kita lakukan di dalam hati. Kemudian setelah kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk kita bisa berzikir di dalam sehari semalam, kemudian Allah mengaitkan beberapa hal kepada ahli zikir tersebut. Sekurang-kurangnya Allah mengaitkan ada 6 perkara yang harus dimiliki
oleh seorang hamba yang ingin benar-benar dan sungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah, sehingga akan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah kita bisa berzikir secara jahar atau secara sir, pelan-pelan, yang harus kita miliki yang pertama ini adalah ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Bagaimana cara mengingatnya? Sekurang-kurangnya kita mengetahui apa yang kita zikirkan itu. Dalam artian bisa memaknai atau memahami apa yang kita ucapkan, sehingga zikir kita dinilai dengan zikir hudur atau zikir hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan mendapatkan fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali untuk kita ketahui, karena sudah saatnya di zaman ini atau di akhir zaman ini kita harus mampu melatih diri kita untuk berzikir dan memahami apa yang kita zikirkan atau apa yang kita ucapkan, sehingga tercapailah tujuan daripada zikir tersebut. Kemudian yang kedua yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika kita berzikir kepada Allah, kita harus merasa hina. Karena kenapa? Ketika kita menyebutkan sesuatu yang sempurna atau kalimat-kalimat yang sempurna yang meyakini, yang kita yakini bahwa yang mempunyai kalimat ini adalah maha sempurna, sehingga kita merasa hina di hadapannya. Seperti contoh, misalnya ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin, katakanlah itu seorang presiden atau seorang gubernur atau seorang bupati, ketika kita menyebutkan pemimpin-pemimpin tersebut, kita merasa rendah, merasa hina di hadapan mereka, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian zikir kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dengan adanya rasa hina tersebut, maka rasa keegoan yang ada kepada diri kita, rasa nafsu yang tinggi, merasa tinggi, dengan kita lakukan hal tersebut, insya-Allah kita akan dapat menaklukkannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat hatinya.
Ketika kita hati sudah selamat, maka selamat pula lah ucapan kita dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus hadirkan rasa takut, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam makna atau dalam artian kita takut di dalam berzikir itu jangan-jangan kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita merasa tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah zikir kita itu dengan zikir hati-hati, dengan memenuhi adab-adabnya atau etika-etikanya. Sedangkan yang keempat, kita harus dapat berzikir pagi dan petang. Artinya, kita berzikir pagi dan petang ini adalah misalnya ketika kita mau istirahat atau tidur, kita harus tahu zikir tidur dan kita harus tahu zikir bangun daripada tidur. Sekurang-kurangnya kalau kita mau tidur membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Sehingga tidur kita itu dihitung sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita bangun kembali daripada tidur, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita berzikir itu, yang kelima, kita harus bersuara rendah atau jangan mengeluarkan suara yang besar dalam kita berzikir. Karena kita berzikir di hadapan Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui segala-galanya perbuatan makhluk-makhluknya. Ini kalau kita berzikir sendirian. Tetapi kalau berzikir berjamaah, itu dianjurkan mengeluarkan suara kuat-kuat atau keras, karena di dalamnya mengandung dakwah kepada umat manusia. Ini harus kita ketahui, sebab zikir ini bisa jadi ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai, dan ada juga saudara-saudara kita salah memahami arti zikir yang sebenar-benarnya. Apalagi
tidak mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci dan secara mendetail. Sebab banyak sekali di zaman ini ada yang mengatakan untuk apa kita berzikir banyak-banyak berlebihan. Padahal itu tidak benar. Allah sendiri memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang keenam, Allah mengaitkan kepada kita setelah kita diberikan kemampuan berzikir terhadapnya, kita tidak boleh lalai atau tidak boleh menjadi orang lalai ingat kepada Allah. Atau dalam istilah orang-orang ghafilun, orang-orang yang lalai selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, zikir ini lain masa, lain tempat, lain keadaan, lain jenis-jenis zikirnya. Misalnya zikir badan ketika kita solat itu disebut juga dengan zikir. Ketika kita puasa itu juga zikir. Ketika kita tidak berkata-kata yang tidak pantas itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu ingat kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah zikir yang hakiki. Bila kita melihat dan memperhatikan semua perintah-perintah Allah itu selalu menuju kepada zikir. Artinya ingat selalu kepada Allah. Maka di dalam sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh malaikat bertanya tentang 3 hal, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Kalau kita perhatikan hadis tersebut, ujung-ujungnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, seolah-olah engkau beribadah melihat yang engkau ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merasa kehadirannya, merasa begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Ketika kita melakukan aktivitas yang lain, dan dengan rasa demikian kita mempunyai, kalau dalam istilah kendaraan, mempunyai rem, mempunyai kontrol di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu berasal daripada buah zikir itu sendiri. Saudara-saudara kami, hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun Anda berada,
Kalau kita berbicara tentang zikir ini, sangatlah luas maknanya dan sangat dalam artinya. Karena mencakup daripada semua ibadah-ibadah, baik itu yang sunat, apalagi itu yang wajib. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah kita dalam kehidupan sehari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting, kita ketika ingin melakukan amalan-amalan ini harus mempunyai ilmu. Dan ilmu tidak akan kita dapat kalau tidak kita berguru. Minimal kita mau bertanya kepada ustaz-ustaz yang ada di tempat kita atau tengku-tengku. Apalagi kalau di tempat kita ada ulama, itu lebih baik lagi. Karena mengapa? Ilmu dan amal tidak lepas daripada jasanya seorang guru, jasanya seorang ulama, jasanya seorang ustaz, dan jasanya seorang murabbi yang mengajarkan kepada kita, selaku mereka-mereka itu atau beliau-beliau itu penyambung lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan sekali-kali terjebak, apalagi mengatakan bahwa beribadah itu mudah. Ya, memang mudah. Tetapi seperti yang kami katakan tadi, kita mesti ada guru. Kalau tidak ada guru, maka guru kita adalah syaitan. Laknatullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara kami, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun Anda berada, kita pantas untuk bersyukur karena di dalam agama kita ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya, dengan rahmatnya dan dengan kasih sayangnya melebihi daripada kasih sayang orang tua kita, memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang menunjang amalan kita supaya kita nanti kembali pulang kampung di akhirat tidak membawa dosa, tidak membawa kesalahan, dan tidak membawa kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita bawa adalah amal, dan amal. Sehingga amal itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diridai, dirahmati, sehingga kita akan menuju surga Jannatul Na'im, yaitu tempat akhir yang baik, tempat abadan yang abadi selama-lamanya, yang tidak ada sakit di sana, tidak ada merasa susah di sana, dan tidak ada perkataan-perkataan kotor di sana. Di dalam surga itu yang ada hanyalah kata selamat, kata yang baik-baik, sehingga ahli surga merupakan akan menjadi ahli surga yang begitu indah, begitu cantik, begitu tampan, dan begitu harum mewangi.
Nah, saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, mungkin hanya sekian dan demikian yang kami dapat paparkan. Bila ada kata-kata yang salah di dalam perkataan kami ini, itu sudah barang tentu berasal dari kami sendiri. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami memohon dukungannya untuk men-like, share dan subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini tetap bertahan dengan semestinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.